kami memutuskan untuk melanjutkan perkara ini sampai ke meja hijau. Iya, jadi baru saja kami selesai sekitar 2 jam setengah ya bersama Bapak Kasat dan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga ada Ibu Kanit TPA Polres Metro Jakarta Selatan, dihadiri juga oleh pihak sekolah atau yayasan pusat dari BINUS bersama kuasa hukumnya, dan juga tadi orang tua ya, ke-8 orang tua daripada anak yang diduga ya, atau anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ini. Kami sama-sama tadi sudah bertemu. Di situ kami mendengarkan apa sih keinginan dari pihak orang tua yang anaknya diduga sebagai pelaku bullying dan kekerasan yang terjadi di BINUS Imprum. Tadi kami dengarkan ada dari orang tua ya, dari bapak dari salah satu anak pelakunya menyampaikan permohonan maaf dan ya ingin bisa bersilaturahmi kepada pihak orang tua korban. Begitu juga tadi ada ibu ya yang mewakili putranya juga menyampaikan, bahkan tadi sampai menangis di hadapan kita semua, meminta maaf ya, memohon supaya kasus ini bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, kami selaku tim kuasa hukum tidak bisa mengambil keputusan hari ini dikarenakan kami harus melaporkan ya apa yang tadi kita sama-sama hadiri di acara restorasi justice-nya itu, supaya ke depan klien kami maupun pihak korban bisa mau ya menerima permohonan maaf tersebut. Jadi kami belum bisa ambil keputusan saat ini apakah kasus ini diteruskan atau dilakukan restorasi justice antara kedua belah pihak dengan mendahului. Ya, tadi kami banyak menyoroti sekolah sebenarnya. Kalau orang tua daripada para terduga pelaku itu sudah melakukan permintaan maaf, tapi itu semua masih dalam proses. Karena kita balik lagi kepada orang tua daripada anak korban. Dan yang kedua, bahwa dari BINUS ini kita dari yayasan itu banyak menyoroti terkait dengan masalah jaminan keamanan terhadap anak korban, terkait dengan sekolah offline yang anak korban minta supaya bisa offline lagi di sekolah tersebut, terkait dengan keterbukaan daripada BINUS School terkait masalah-masalah yang terjadi, dan ada dugaan geng yang ada di sana yang perlu kami perlu ada investigasi supaya geng-geng itu dibubarkan. Jadi kejadian tidak terjadi kepada yang lain. Dan yang lebih menarik, yang lebih tegas lagi kami sampaikan bahwa BINUS School itu kemarin kami hadir di sana itu bukan bikin kegaduhan atau intimidasi, tapi justru kami mau mempertanyakan nasib daripada anak korban ke depan, supaya pendidikannya itu mendapat pendidikan yang sewajarnya, karena para pelaku masih sekolah. Kenapa anak korban justru jadi online bukan offline seperti yang, karena biaya tetap dibayar, tapi pendidikan tidak didapatkan. Nah ini yang jadi persoalan. Dan kami sampaikan kepada BINUS School bahwa jangan mengancam kalau mau melakukan segala upaya kepada yang mungkin datang untuk intimidasi. Bahkan tadi kami tunggu juga bahwa BINUS School yang menutup soal ini karena mereka melakukan investigasi internal menyatakan tidak ada bullying. Faktanya Polres Metro Jakarta Selatan sudah meningkatkan status dari sidik. Jadi maksud saya jangan mengada-ngada dari BINUS School atau menutup sesuatu. Biarkan ini berjalan proses dulu. Kita juga belum yakin juga apa bisa damai atau tidak. Karena kan pihak daripada keluarga anak korban, bapak mama itu belum tentu juga menerima ini. Kami hanya menyampaikan saja kepada mereka soal terima jadi RJ diterima atau tidak, itu nanti ada tahapan berikutnya lagi ya, supaya semuanya baik. Bagi kami tetap mendampingi anak korban mau dalam proses sidik baik tersangka ke kejaksaan maupun ke pengadilan, kami siap. Tapi semua proses kami akan lewati karena itu perintah undang-undang, harus hormati itu ya. Oke, jadi tanggapan saya mewakili dari orang tua ya. Tadi saya sih agak miris sebetulnya
melihat orang tua mereka memang kita sangat apresiasi karena mereka sudah hadir ya. Cuman saya lihat dari rasa menyesalnya tuh rasanya masih kurang gitu. Jadi kayaknya penyampaian terhadap penyesalannya malah tadi ada salah satu ibu yang sempat berbicara, dia malah bukannya berpikir permintaan maaf terhadap kita, tapi lebih kayak ya anak saya juga kan sekarang saya malu gitu kan, namanya udah ada di mana-mana, sudah masuk berita, itu saya miris gitu, saya kayak ngelihatnya loh, bagaimana dengan anak korban dari klien kami yang bagaimana dengan ibu korban? Ya, bagaimana perasaan ibu korban dari klien kami ya, anak korban yang berbulan-bulan ya kan anaknya diperlakukan tidak pantas dan tidak dihargai, bahkan disakiti oleh teman-temannya, bahkan dari perwakilan orang tua juga. Memang tadi juga dari partner kami juga sempat bilang ya, dari rekan kami tidak ada upaya untuk mediasi atau mungkin permintaan maaf, tapi katanya kan dari mereka juga sudah ada ya. Nah, tadi kami agak miris gitu. Jadi mungkin untuk para orang tua ya kan, untuk pelajaran juga untuk kita semua bahwa tolong ketika memang anak kita melakukan sebuah kesalahan itu orang tua juga nggak cuman hanya berminta maaf aja gitu, jangan hanya menyesali malah berpikir oh anak gue ini sekarang udah malah rame di berita, ya itu udah resiko. Gitu loh, itu udah resiko yang harus ditanggung dan bagaimana perasaan korban gitu. Jadi menurut saya mewakili perasaan dari orang tua tadi agak sangat kecewa sih tadi, karena banyak juga para orang tua yang kami berharap harusnya mereka itu bisa bicara satu persatu, benar kan? Apapun itu, mungkin sepatah dua patah kata ya kan, ada 8 orang hadir, kita apresiasi mereka hadir, tapi mereka tidak mau berbicara, hanya 1-2 orang aja perwakilan, yang lain hanya diam aja gitu. Dan rasa menyesalnya saya perhatikan satu-satu dari wajahnya juga ya, mungkin mereka tetap arogansinya mungkin masih ada ya, jadi kayak nggak berani untuk meminta maaf gitu. Itu aja sih tadi yang saya sangat sesali. Bang, diduga anak pejabat itu kan, apakah hadir orang tuanya? Nggak ada. Ketua gengnya? Orang tua dari ketua geng? Oh ada tadi hadir. Ada ya? Ada. Tapi memang benar anak pejabat itu gimana bang? Ketua gengnya bang? Yang kita duga pejabat itu ya belum ada, orang tuanya belum. Kedepannya bang setelah adanya RJ, Iya, yang pasti hasil RJ hari ini kami laporkan kepada orang tua, ya, orang tua korban, apakah bisa menerima ya untuk kelangkah berikutnya yaitu perdamaian, ataukah tidak bisa menerima, atau bahkan ingin meneruskan perkara ini sampai ke meja hijau. Nanti kita lihat ke depannya, karena kami hari ini juga harus menyampaikan secara detail kepada orang tua korban. Yang pasti tadi sekolah diwakili langsung oleh Yayasan Pusat Bina Nusantara ya, Binuskul, itu menyampaikan permohonan maaf kepada pihak orang tua dan pihak korban, anak korban ya, dan tentunya kami juga akan menyampaikan hal tersebut kepada, tadi kami juga bacakan bahwa memang ada undang-undang tentang pendidikan, bahwa penyelenggara pendidikan itu harus bisa menjamin peserta didiknya dari sisi keamanan, kenyamanan untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih. gimana mediasi tadi di Polres? Oke, baik teman-teman media. Jadi tadi sudah dari pihak kepolisian, terima kasih untuk kepolisian Polres Jakarta Selatan yang sudah menjembatani ya, memediasi antara pihak Binus Simpruk sekolah ya dengan para orang tua. Dan tadi kita juga sudah sekitar 2,5 jam ya, sudah banyak berbicara, dan saat ini kita langsung mempersilahkan untuk klien kami bagaimana tanggapannya mengenai proses RJ tersebut yang tadi sudah berlangsung tadi siang. Mungkin bisa langsung dari pihak Bapak Sudiarmon. Tadi sudah mendapatkan informasi dari kuasa hukum. Betul. Lalu ada permintaan mau adanya perdamaian. Tadi ada permintaan maaf juga dari pihak keluarga terlapor, ya kan, dari pihak sekolah juga.
kami sudah jelaskan ke Bapak, Ya. nah, dari keluarga, dari istri, dan juga dari anak korban, dari keluarga besar, seperti apa Pak? Ya. Terima kasih kepada teman-teman media semuanya, kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Saya selaku orang tua Ananda Taufik Elfian, selaku korban bully ya, dan kasus penganiayaan. Saya sudah merundingkan masalah ini bersama istri, bersama anak-anak dan keluarga besar kami. Setelah melakukan perundingan yang cukup panjang, ya, jadi sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan perkara ini sampai ke meja hijau. Apapun kondisi dan keadaannya, kami siap untuk menyelesaikan kasus ini sampai betul-betul selesai ini ketuk palu di meja hijau, sesuai dengan hukum yang berlaku. Alasannya apa? Untuk alasannya ya dari saya pribadi melihat karena di negara kita ini sudah banyak sekali gitu ya, khususnya membuli ini gitu ya, mulai dari tingkat TK sampai ke tingkat universitas yang tinggi ya. Jadi alasan saya itu kebetulan saya juga punya beberapa orang anak, jadi saya mempunyai harapan kedepannya jangan sampai terulang lagi kasus pembulian ini, karena dengan adanya kasus pembulian ini akan memberikan dampak negatif kepada seluruh jajaran penerus bangsa ini gitu. Jadi dengan adanya kasus membuli ini akan merusak seluruh anak-anak remaja gitu ya, khususnya ya. Jadi sehingga saya mempunyai tekad untuk menyelesaikan kasus bully ini gitu.